Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Dan sebelum kami beristirahat, kami akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami bisa menerima, mengerti, dan memahami apa maksud kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 20-25. Kisah Para Rasul 12 ayat 20-25 yang demikian. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka, lalu mereka memohonkan perdamaian, karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Demikian bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Sinode. Kita orang Kristen tidak asing dengan nama Herodes karena berulang kali disebut dalam Alkitab. Namun demikian, Herodes yang seringkali disebut dalam Alkitab itu tidak merujuk pada satu orang atau satu pribadi saja. Herodes atau Herod adalah raja-raja yang ditempatkan pemerintahan Romawi di wilayah-wilayah yang lebih kecil. Herodes dalam bacaan kita tadi di Kisah Para Rasul 12 adalah Herodes Agripa Agung. Dia adalah cucu dari Herodes Agung yang berkuasa saat kelahiran Tuhan Yesus. Dia yang memerintahkan pembunuhan anak-anak di bawah 2 tahun di Bethlehem. Herodes Agung mati pada tahun 4 Masehi. Sebagai gantinya, Imperium Romawi mengangkat Herodes Antipas, anaknya. Herodes Antipas inilah yang kita kenal memenggal kepala Yohanes Pembaptis dan turut memberikan pertanyaan-pertanyaan saat Yesus diadili. Herodes Antipas ini mati dalam pengasingan setelah sebelumnya difitnah akan melakukan pemberontakan terhadap Kaisar Romawi. Siapa yang memfitnah? Yang memfitnah adalah Herodes Agripa Agung yang kemudian diangkat sebagai raja untuk wilayah Yudea. Herodes Agripa Agung ini dalam ayat 23 disebutkan mati karena ditampar malaikat Tuhan di atas tahtanya ketika berpidato di depan rakyatnya. Pada saat berpidato, rakyat demikian memuja, mengelu-elukannya, mengagung-agungkannya, sampai mengatakan ini suara Allah dan bukan suara manusia. Kata-kata tersebut tentunya adalah bentuk pemujaan yang berlebihan atas seorang manusia. Seberapapun hebatnya manusia, tidak dapat dibandingkan atau disandingkan dengan Allah yang maha segalanya. Apa yang disampaikan rakyat Herodes sudah pasti salah di mata Allah. Allah saat itu juga tidak sedang menggunakan lidah Herodes untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Apa yang keluar dari mulut Herodes adalah murni dari dirinya sendiri. Mungkin kita menganggap aneh, yang memuja-muja orang banyak, kok yang mati Herodes? Yang salah rakyatnya, kok Herodes yang ditampar malaikat? Yang salah siapa? Yang dihukum siapa? Namun demikian, sebenarnya tidaklah mengherankan. Di ayat 23 sudah dituliskan
kalau Herodes ditampar malaikat Tuhan karena tidak memberi hormat kepada Allah. Kalau kita melihat kembali rekam jejak dinasti Herodes ini ketika berkuasa, kita tahu bagaimana mereka selalu memusuhi orang percaya. Yesus lahir coba dibunuh, tapi gagal. Yohanes Pembaptis dibunuh, belum lagi kejahatan-kejahatan lainnya. Bahkan kalau kita membaca di awal pasal 12 dari Kisah Para Rasul ini, Herodes juga sudah membunuh Yakobus saudara Yohanes. Di samping itu, Herodes juga tengah merencanakan sesuatu kepada Petrus yang saat itu sedang dipenjarakannya dengan pengawalan ketat dan berlapis. Tetapi malaikat Tuhan membebaskannya. Kejahatan-kejahatan terhadap orang percaya inilah yang dimaksud dengan tidak menghormati Allah. Mengambil posisi yang berseberangan dengan Allah, berseteru dengan Allah, memusuhi Allah, dan mengikutnya tidak takut kepada Tuhan. Sampai Herodes dihukum seperti itu karena sudah terlalu jahat di mata Tuhan. Herodes mati dimakan cacing-cacing. Apakah Herodes mati karena benar-benar ada cacing-cacing yang memakan dia dari dalam tubuhnya? Atau ini adalah pembahasaan dari gambaran di Yesaya 66 ayat 24? Atau ini hanya ekspresi bahasa dari penulis untuk menggambarkan penyakit yang mematikan yang sangat menyakitkan? Kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah betapa mengerikan hukuman yang Allah sanggup lakukan terhadap orang-orang yang menghina dia, memusuhi pengikut Tuhan, dan menentang pemberitaan Injil. Benar, Herodes berkuasa untuk membunuh tubuh, tetapi Allah mampu membuang dia ke dalam sengsara abadi. Yang kita tahu adalah kita manusia tak berhak mengambil posisi mulia yang hanya boleh dimiliki oleh Allah. Hanya Allah yang layak menerima hormat dan puji dari manusia. Sudah semestinya kita sadar posisi kita. Allah Sang Pencipta, kita adalah ciptaan. Menempatkan Allah pada posisinya adalah dengan kita mengikuti kehendaknya dan menjalankan perintahnya serta berserah kepadanya. Biarlah orang-orang benar terus beriman kepada Tuhan yang berkuasa menjaga hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh merenungkan kembali bagaimana kami menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Allah adalah pencipta kami, Allah adalah junjungan kami. Tidak sepantasnya kami mengambil posisi Tuhan. Biarlah kami tetap pada posisi kami saat ini, tetap menghargai, tetap menghormati Tuhan yang adalah pencipta kami. Dan biarlah kami juga boleh menyelaraskan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami, biarlah itu yang terjadi, dan kami setuju dengan apa yang dimaui Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bimbing kami senantiasa Tuhan, tuntun kami, dan sertai kami dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berpisah sampai di sini, dan kita berjumpa kembali dalam renungan malam yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.